Shalom teman-teman. Shalom. Jadi hari ini tema yang diberikan gereja pada saya itu tentang patuh. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan kesetiaan. Kalau hari ini kita akan bahas tentang patuh. Patuh ini seringkali berfokus pada pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan dengan sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, patuh ini sangat berpengaruh bagi hidup kita. Karena apabila kita tidak melakukan kepatuhan tersebut, kita akan mudah untuk jatuh. Contohnya pada saat kita sekolah. Sekolah punya aturan kan? Apa aturan yang paling kalian benci di sekolah? Potong rambut? Benar, sama saya juga sih. Jadi itu aturan yang paling dibenci semua orang kan. Kalau cewek sih happy kan. Nah, apabila kalian tidak taat pada aturan itu, maka kita akan sulah. Ya dong, dipotong rambutnya. Tapi kalau kita mengikuti aturannya, maka kita tidak akan merasakan hal-hal takut ketika ketemu guru BK. Betul nggak? Nah, demikian juga hidup kita. Kalau kita patuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut untuk jatuh. Untuk salah langkah, salah tujuan, dan hidup kita akan berarti. Amin. Itulah fungsinya kepatuhan dalam diri kita. Makanya saya tekankan di sini, patuh itu adalah sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan kita tidak penuh dengan kepatuhan, maka banyak orang yang tidak akan percaya dengan kita. Setuju tidak dengan saya? Setuju kan? Karena sebuah aturan dibuat supaya tertib. Tapi kalau aturan dibuat untuk dilanggar, percuma dong. Mending gak usah ada aturan. Itulah kepatuhan. Dan seringkali kita hidup dengan sembarangan dan tidak tahu arah. Sehingga kita bingung, kenapa Tuhan tidak ada dalam diri kita? Dan saya juga sering saya ketemui, kalau anak muda itu, dia tuh kayak menduakan Tuhan, itu kasarnya. Kayak kita kan bisa dong pilih yang lebih seru gitu selain di gereja sini. Kan banyak pilihan, bisa malam minggu, tapi saya bangga dengan kalian semua. Tapi kalian tetap memilih gereja, meskipun di luar sana banyak hiburan. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk kita. Biar gak tegang. Oke. Hidup yang sembarangan akan membawa suatu kecelakaan atau celaka. Karena kita hidup dengan tidak ada aturan. Pokoknya apapun yang aku lakukan senang, ya udah. Tanpa adanya kepatuhan. Contohnya naik motor gak pakai helm, gak apa-apa, aku senang kena angin gitu. Kalau pecah palanya, gimana? Senang orang tuanya. Akhirnya beban keluarga kurang satu, gitu kan? Itu. Tapi kalau kita hidup tidak sembarangan, maka kita akan menemukan hal-hal yang susah kita temui atau mustahil dalam hidup kita. Contohnya, kalian akan dipakai lebih oleh Tuhan dengan cara melayani. Yes, melayani. Saya rindu untuk teman-teman semua ini untuk melayani di gereja ini. Karena itu adalah suatu hal yang simpel untuk membalas kebaikan Tuhan. Betul gak aku bilang gitu? Kalau salah angkat tangan gak apa? Betul kan? Emang gini, emang kalian mau dicambuk? Enggak kan? Enggak mau kan? Nah, dengan melayani dan memberikan hati, itu adalah hal yang paling simpel yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Kalau kita melayani dengan sepenuh hati, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita hidup sembarangan, maka berkat itu akan jauh. Dan pasti bakal banyak bilang gini, Tuhan tuh tidak ada dalam hidup aku. Gimana Tuhan mau ada dalam hidup kalian? Kalian hidup ya dengan sembarangan. Dengan hal-hal yang negatif, yang Tuhan tidak suka. Tuhan kan suci. Mana mau dia sama orang yang tidak suci? Contohnya seperti kita. Kita kan tidak suci. Dari awal pas udah diciptakan. Kita kan dari Adam dan Hawa. Enggak tiba-tiba keluar hidup, enggak dong. Ya kan? Oke, kemudian dengan patuh pada Tuhan, kita lebih mudah untuk memahami diri kita sendiri dan hidup kita akan lebih berarti. Dengan kita patuh, maka kita akan lebih memahami diri kita sendiri. Karena apa? Kita tahu batas kita. Oh, aku enggak bisa melakukan hal ini, aku tahu memaksa. Gitu. Jadi kita lebih akan berhati-hati. Kemudian dengan Tuhan juga. Misalnya kita melakukan hal ini. Kalau aku melakukan hal ini,
Tuhan suka nggak ya gitu. Kita tuh harus menanamkan rasa peka dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga rasa peka ini ada pada saat kita ingin melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Contohnya berbohong. Kan banyak tuh yang bilang berbohong demi kebaikan. Sering kan yang dengar kan? Itu kan sebenarnya kebaikan juga sih, tapi kan bohong. Sama aja kan? Itu yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka itu kalian jujur dengan apa adanya. Meskipun salah, jujur aja. Gitu loh. Karena Tuhan adalah pemaaf gitu. 1000 kali kau buat salah, Tuhan tidak peduli. Intinya kau ingat untuk bertobat. Amin. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita menemui orang-orang yang kita bisa temui. Dan kita juga bisa jadi berkat dari gereja ini juga. Misalnya kalian melayani, kalian membagikan pelayanan kalian. Datanglah, seru nih. Nanti malam nengok aku ya, aku WL gitu. Aku singer, aku aser, nanti aku undang kau lah gitu. Ayo buat kalian-kalian yang nggak mau pelayanan, ayo pelayanan. Masih banyak space untuk mengisi kekosongan di sini atau di depan sini. Jadi dance, tamborin, ya kali nggak mau kan kalian kan. Yang cowok dance nggak apa-apa sih. Disarankan juga nggak apa-apa. Nah, sebab kepatuhan adalah sebuah sikap yang sangat disukai semua orang. Sebuah sikap yang sangat disukai semua orang. Dengan ketaatan dan sikap patuh ini, kita tuh akan mudah dipercaya oleh manusia dengan tanggung jawab yang kita diberikan. Misalnya, aku memberikan kalian kepercayaan karena aku tahu kalian ini orangnya patuh dan taat. Sehingga aku tidak ragu. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kalian perkara yang kecil, tiba-tiba ke perkara yang besar, berarti Tuhan sudah yakin sama kalian. Buktinya kalian bisa melewati perkara yang kecil. Kenapa tidak ke perkara yang besar? Tapi kalian juga harus Juga harus gini, peka dalam pikiran kalian dan hati kalian. Oh, Tuhan berikan aku perkara yang kecil. Jadi aku harus menghargai sesuatu yang kecil. Itu maksudnya. Paham enggak? Kayak kita menghargai suatu tanggung jawab yang kecil. Misalnya kita diberikan jadi aser. Oh, aku jadi aser nih, berarti aku harus melayani dengan sepenuh hati. Dengan memberikan senyuman, selamat datang, shalom. Pada saat pulang mengatakan, Tuhan Yesus memberkati ya, gitu. Itu hal yang paling simpel menghargai tanggung jawab yang kecil. Kalau kalian sudah bisa menghargai hal yang kecil, percaya Tuhan akan berikan kalian perkara yang besar. Amin. Kunci utamanya satu, taat pada Tuhan. Kalau kalian nggak taat, Tuhan pun ragu mau kasih kalian tanggung jawab yang besar. Karena yang kecil ya kalian sepelekan. Nggak sungguh-sungguh, main-main, nggak serius. Gimana lah Tuhan mau kasih kalian perkara yang besar kalau kalian nggak sungguh-sungguh. Kayak kalian ulangan lah, nggak belajar. Pelangok-pelangkokan, gitu kan, kasihan. Susah ngisinya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bakal susah untuk memberikan kita perkara yang besar. Karena Tuhan suci, itu kuncinya, suci. Dia tidak mau berikan perkara yang besar sama orang yang tidak bisa dipercaya. Kayak manusia bah. Nih, biar kalian makin terbuka pikirannya, kita baca di Filipi 2 ayat 8. Ini kunci utama dari ayatnya. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dalam sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan kan sebelumnya kan ke bumi kan jadi manusia. Diutus oleh Allah untuk menebus dosa kita dan memberitakan Injil-Injil yang baik kepada kita. Dan ia telah merendahkan dirinya. Tuhan loh merendahkan dirinya dengan sesama kita. Terus kita harus sombong gitu kepada orang gitu. Contohnya paling simpel, jelas banget dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati itu disalib. Dia telah selesai memerintahkan Injilnya, menolong semua orang dalam dosa-dosa yang mereka lakukan, menebus kita, dia mati di kayu salib dan bangkit lagi. Tapi bangkitnya tidak ke bumi lagi, ke surga. Dan dikatakan
Kita itu sama dengan Tuhan, segambar dan serupa. Tapi kenapa sikap kita nggak segambar dan serupa dengan Tuhan? Karena kita nggak mau sungguh-sungguh. Coba kalian ya, siapa yang di sini punya waktu untuk berdoa 1 hari gitu? Malam, di jam berapa kamu biasanya doa? Jam tidur, jam 10 gitu ya. Siapa lagi? Jam apa? Ya, makan sih emang harus doa. Bedak sedap. Maksud aku jam untuk menutupi hari ini. Jam 11. Jam 10 ya. Nah, pentingnya yang membaca Alkitab harus baca. Aku berani ngomong gini karena aku udah baca. Aku baca setiap hari. Jam 10, jam 10.30 aku baca. Oke? Jadi saya harap kalian semua membaca Alkitab. Disitulah pemikiran dan kata-kata yang Tuhan berikan di situ ditulis. Dan kalian akan paham. Dengan Alkitab kalian juga akan peka pada Tuhan. Oh, Tuhan mau aku seperti ini. Pada saat kalian sedih, tiba-tiba muncul ayat yang menguatkan. Oh, aku paham. Jadi aku tidak bakal takut sebab Tuhan akan nolong aku. Amin. Pas senang, jangan pas senang tinggalkan Tuhan, sedih cari Tuhan. Jangan. Itu hal yang egois. Mau enaknya aja ya, mau enak aja itu susah tak mau gitu lah. Aku tekankan di sini, mau senang, mau sedih, tetaplah cari Tuhan. Karena Tuhan kan udah menolong kita pada saat kita sedih, ya enggak? Kenapa kita harus meninggalkan dia pas senang? Enggak adil dong. Tuhan juga bisa meninggalkan kalian kapanpun. Soalnya dia punya kuasa. Tapi kan kalian nih ciptaannya. Dia enggak mau meninggalkan manusia. Atau menghilangkan manusia gitu istilahnya. Tidak mau menolong manusia. Percuma dong kayak kalian buat gambar bagus-bagus terus kalian bakar. Percuma enggak? Percuma. Demikian juga seperti itu. Jangan sulit untuk memahami isi hati Tuhan. Yang sulit tuh memahami isi hati kita. Karena hati dan pikiran tuh enggak bakal menyatu. Hati mau gini tapi pikiran takut Ya enggak? Ya kan? Aku juga ngalami seperti itu. Pada saat aku ingin ambil keputusan, hati aku gasen, pikiran aku takut, takut jatuh. Tapi setelah itu aku diam sebentar. Kayak dia mikir, oh ngapa sih aku harus takut? Soalnya aku punya Tuhan yang kuat. Dan itu gak langsung hilang. Masih ada tertanam dalam diri aku. Masih ada ketakutan. Tapi tetap aku kuatkan iman aku. Aku berani, aku bisa. Alhasil aku berani untuk melakukannya. Demikian juga kalian. Kalau kalian lagi kesusahan, berdoa. Jangan pernah mencari tempat untuk bercerita selain ke Tuhan. Karena manusia adalah makhluk yang paling mengecewakan. Ya kan? Bisa ngomong A, tiba-tiba B. Kita cerita ini sampai ke teman beda. Itulah makanya manusia itu paling mengecewakan. Tapi kalau Tuhan, dia tidak mengecewakan. Dia akan membantu kita dan menolong kita. Amin. Oke, ada 2 sikap patuh yang harus kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama itu pasti ketaatan terhadap Tuhan. Dengan menerima dan mengikuti perintahnya, contohnya menjalani kehidupan kita dengan hal-hal yang Tuhan sukai seperti mengasihi, mengampuni, dan jujur. Kalau kita hidup dalam kasih dan perintahnya Tuhan, kita akan menemukan orang-orang yang juga mengasihi kita. Karena kita telah melakukan kasih kepada orang lain. Dan jangan pernah melakukan kasih terus berharap imbalan. Tapi ikhlaslah. Tuhan nolong kita enggak ini kan, Tuhan enggak minta imbalan kan. Tapi malah Tuhan bersyukur karena dia telah bisa membantu manusia. Demikian juga kita. Kalau kita bisa mengasihi semua orang, kasihilah. Kesempatan tuh enggak datang 2 kali. Kesempatan tuh datang sekali. Kalau kalian mau mengasihi orang, mengasihi. Jangan pernah berpikir, aku kasih dia, nanti dia kasih aku balik. Enggak. Itu enggak ikhlas namanya. Dan jujur. Seperti yang aku katakan di awal, sikap jujur itu penting.
Kalau kalian jujur dalam perkara yang kecil, maka kalian tuh gampang untuk menyelesaikan masalah perkara yang besar. Dan kalian jangan takut kalau jujur. Kadang kan takut tuh manusia kalau jujur. Takut disalahkan, takut dimarah. Jangan. Justru jujurlah yang bawa kita ke tempat-tempat yang Tuhan inginkan. Misalnya di tempat-tempat yang kalian takut untuk melakukan kejujuran. Contohnya pada saat kalian buat salah kepada orang tua, kalian takut jujur. Pasti dimarahkan. Tapi kan marahnya kan enggak gimana marah. Karena kalian jujur. Yang lebih parah itu kalian udah bohong terus jujur nanti. Sering gak kalian lakuin? Sering kan? Wajar, manusiawi. Aku juga sering. Tapi harus diubah. Jadikan pembelajaran dengan kesalahan kita yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Kita tuh harus mempunyai suatu tujuan dalam hidup kita. Kalau kita gagal, kita harus bangkit. Kalau kita salah, kita harus benar. Karena ini diri kita sendiri yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus jaga hidup kita dengan cara hati-hati dalam bergaul. Mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, ikut perintahnya. Kalau kalian melakukan semua hal itu, percaya, kalian akan ditemukan sama orang-orang yang luar biasa. Dan kalian akan diberikan perkara yang besar yang kalian tidak bisa lakukan, tapi Tuhan mau suruh kalian mengerjakannya. Karena Tuhan percaya dengan kalian. Amin. Kemudian yang kedua, berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur. Ini yang masih sulit dilakukan, ya enggak? Berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur. Tuhan lebih dekat kepada manusia yang mau atau penasaran dengan Dia. Karena Tuhan tuh pengen tahu sih, kalian tuh sebenarnya diuji gak sih? Diuji pada saat kalian berdoa. Kadang kita doa nih, misalnya mau minta sesuatu, tapi nggak kejadian terus, nggak kesampaian terus, capek nggak berdoa? Capek nggak berdoa? Capek kan? Nah, sebenarnya tuh disitulah kalian diuji. Tuhan tuh pengen tahu kalian tuh seberapa lama sih atau seberapa ingin barang itu. Dengan cara Tuhan tuh nggak langsung memberikan. Kalau Tuhan langsung menjawab doaku, kaya dah aku. Soal aku minta duit terus sama Tuhan. Iya dong. Kalau langsung diturutin, kaya dah aku. Tapi itulah, butuh proses. Bukan protes. Ya. Kalau kalian mau hal ini, imani, percaya, kuatkan. Kalau Tuhan belum berikan, tetap setia. Jangan ragu. Karena Tuhan akan berikan tuh tidak langsung. Tapi nanti, di saat kau sudah menyerah berdoa. Paham? Amin? Kayak Kak Gemna kan paham? Kemudian yang ketiga, ketaatan terhadap diri sendiri. Patuh dengan diri sendiri itu sangat penting. Tidak banyak orang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Betul enggak? Justru kebanyakan orang tuh yang lebih bermasalah dengan dirinya sendiri. Lebih kayak suka nyalakan dirinya sendiri. Insecure. Gila, Inggris aku bagus banget ya. Insecure. Betul enggak? Betul enggak? Katakan sama aku, insecure. Mantap Inggris kalian nih. Sekali lagi. Insecure. Itu hal yang wajar sih kalian insecure. Karena kalian juga melihat orang-orang lebih wow daripada kalian. Tapi jangan kayak gitulah. Sayang loh dek. Dengan diri sendiri. Jangan ya dek ya. Tidak bagus demi kebaikan kita. Kalau kalian tetap nyalakan diri kalian sendiri, kapan kalian mau maju? Percuma Tuhan kasih ciptakan kalian. Tapi kalau kalian tidak menghargainya, buat apa? Gitu loh. Mending kalian mati aja. Daripada kalian hidup tapi nyalakan diri sendiri, buat apa? Gitu loh. Makanya aku bilang dari awal,
Orang tua kalian bakal bangga kalau kalian meninggal. Karena telah mengurangi beban keluarga gitu loh. Tapi bukan gitu maksudnya. Maka hiduplah berarti bagi semua orang. Dengan cara seperti apa sih? Mengasihi orang. Mencintai dengan setulus hati kita. Tidak perlu pacaran. Kayak menguatkan aja. Misalnya lagi sedih kawan kita. Bro, muka kau jelek, semangat dikit. Nah, itu. Tidak perlu sampai aku tuh sayang sama kau. Oh, jijik. Ya, jangan. Simple kok. Bro, semangatlah dikit. Tidak biasa muka begini nih. Ya, gitu ngomongnya. Nah, aku tekankan jangan insecure. Oke? Hidup kita tuh berarti banget teman-teman. Kenapa sih aku bisa bilang hidup kita berarti? Kita sampai detik ini bisa duduk dan menikmati AC itu karena Tuhan, amin. Kita nggak kepanasan, nggak kegelapan, nggak kesusahan dalam ke gereja. Motor lah diberikan, pakaian juga diberikan, gitu loh. Itu hal yang paling simpel untuk dipikirkan. Kenapa sih kita masih mau menyalahkan diri kita sendiri atau insecure? Buat apa? Coba kasih aku satu alasan kenapa kalian insecure. Bebas. Satu alasan kenapa kalian insecure. Nggak percaya diri ya. Terus ada yang lain? Atau kalian sudah menemukan orang yang lebih wow daripada kalian? Dalam segi ekonomi, muka, pakaian, sepatu? Kayaknya lebih sering ke muka kan? Malam kan? Muka kayaknya. Kalian tuh cantik bah, ganteng. Jangan salting. Kenapa sih kalian insecure dengan muka kalian? Coba kalian ngaca. PD itu penting, betul enggak? Tapi jangan kepedean, kayak Chandra. Tapi jangan kepedean. Demikian juga Tuhan. Tuhan kan dalam segala perkaranya kayak mengubah air menjadi mengubah roti ikan. Air menjadi anggur. Lima roti itu ikan. Itu kan Tuhan pede. Pede kan Tuhan kan? Kayak cuman tek, jadilah ikan, jadilah roti. Jadi pede Tuhan. Terus Tuhan menyembuhkan orang buta. Kau buta kah? Ting, sembuh. Pede kan? Kayak gitulah hidup, simple aja, bro, sis. Tentang kata insecure. Coba sama-sama katakan, tentang insecure. Setuju? Awas ya kita masih tidak pede dengan diri kita sendiri. Oke? Sip. Kemudian, dengan dapat mengatur kehidupan kita dengan baik dan menggunakan waktu dengan baik. Seperti disiplin dan kesehatan dan keuangan. Kalau kita bisa membagikan waktu kita dengan baik atau memberikan waktu kita yang terbaik. Misalnya pada saat kita sekolah. Sekolah kan sekarang paling lama pulang sekolah jam berapa? Jam 4. Jam 5. Itu sekolah apa tuh? Jam 2 ya. Nah paling minim lah ya sekolah aku 1:30 pulangnya. Itu beda sih dengan yang lain. Kalian tuh harus bisa membagi waktu. Misalnya selain sekolah kalian ada kegiatan enggak? Kayak eskul atau apa? Apa eskulnya? Banyak ya. Orang sibuk semua nih. Haleluya. Nah, coba kalian tidak menyia-nyiakan waktu. Pasti waktu itu akan lama kan rasanya kan. Kayak hari libur nih. Kalau kalian bangun pagi-pagi misalnya mau jogging. Kalau bisa bangun sih. Jogging kan. Misalnya bangun jam 7. Jogging yang paling lama ya jam 8, jam 9 lah. Nah, terus melakukan hal lain kayak misalnya jalan-jalan ke rumah teman sampai malam. Terus kalian bandingkan dengan kehidupan kalian yang tidak ada kehidupan. Misalnya kayak bangun jam 1 siang. Malamnya nongkrong, terus ketemu malam. Lebih enak mana?
Hidup teratur atau tidak teratur? Teratur kan? Karena lebih mudah diatur kan? Demikian juga kita. Kalau kita mau diatur sama Tuhan, kita harus punya sikap yang taat. Ya dong. Susah loh kalau misalnya Tuhan mau kasih suatu kepercayaan, tapi kalian tidak mau dengan kepercayaan itu, atau bukan fashion kalian. Misalnya dalam segi pelayanan, Tuhan percayain kau kamera, tapi kau sound system. Kan tak nyambung kan? Jadi kayak nabrak gitu kan. Jadi kita kayak bersungut-sungut, aku mau kamera, ngapus Sony, ya kan? Itu kan tak berkat bagi semua orang. Alhasil kalian akan mudah untuk menyerah dan pergi dari pelayanan karena itu. Tapi aku tekankan di sini, apapun yang dari Tuhan yang diberikan pada kalian semua, terimalah dengan setulus hati kita. Karena Tuhan tuh telah memberikan kalian. Berarti kalian tuh udah dipercaya sama Tuhan bahwa sanggup untuk melakukan hal itu. Amin. Amin. Amin kan? Jadi malam ini jangan terlalu pusing lah memikirkan diri kita sendiri. Lebih pusing tuh kalau kita tidak punya uang, betul nggak? Betul, jangan malu-malu, ya kan? Lebih penting mikirkan masa depan kita, mau jadi apa. Ya enggak? Yang masih sekolah, fokus sekolah. Soalnya masih kecil kan, sekolah. Yang udah mau lulus, fokus, mau jadi apa. Jadi polisi kah, tentara, pendeta kah, mana tahu bisa kan. Itulah. Dan yang terakhir, berkomitmen pada tujuan dan tugas. Apapun tugas yang diberikan kepada kita, mau itu berat atau susah atau kecil besarnya, terimalah dengan setulus hati kita. Teguhlah akan hal itu. Karena dari situlah orang lain akan melihat kita. Bahwa kita tuh mampu melewati hal-hal yang telah kita lewati. Yang bagi mereka susah, tapi bagi kita bisa. Karena ada Tuhan, amin. Dan yang terakhir, yang ini juga berkomitmen pada tujuan. Kalau kalian hari ini mau jadi tentara, fokuslah. Fisik, mau jadi, kayak mau jadi apa sih? Gamer, perawat, bidan. Marta mau jadi apa Marta? Apapun yang kalian pilih, tekunlah. Seperti yang di awal. Semangat itu harus kayak di awal. Pokoknya aku bisa jadi perawat. Harus bisa. Pokoknya aku harus bisa jadi gamers. Semangatnya di awal. Kalau gagal nih, semangat lagi, bangkit lagi. Kalau kita sama Tuhan tuh ya, kita nggak akan takut untuk gagal. Yang kita takuti itu adalah sebelum melakukan, tapi kita udah nyesal karena kita nggak mau coba gitu loh. Jadi cobalah untuk melangkah satu langkah. Dan bertekun pada tujuan di awal kita. Aku mau jadi gamers, mau jadi perawat, mau jadi polisi, tentara. Semuanya taruh dalam hati kita, pikiran kita. Jangan pernah kayak mandang belakang. Ah susah, aku nggak kuat. Lebay, coba. Kan juga kalian yang pilih dari awal. Kenapa kalian juga putuskan semangat kalian? Ya enggak? Kalau dari awal kalian enggak mau, bilang enggak mau gitu loh. Dan makanya aku bilang, bangkit itu penting. Karena kalau enggak bangkit, kalian enggak bakal bisa jadi yang kalian mau. Demikian dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau kita tidak tahu aturan Tuhan, kita tidak akan taat kepada Tuhan. Hidup kita akan berantakan, nggak tahu kemana-mana, nggak punya arah. Pokoknya aku hidup untuk hidup. Tapi gantilah dengan kita baca di ayat ini. Kolose 3 ayat 23. Sama-sama kita katakan, kita baca 1, 2, 3. Yang keras. Yang perbuatlah dengan segenap hatimu. Jelas banget dikatakan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kalian hidup untuk manusia, kalian gampang dikecewakan. Tapi kalau kalian
hidup untuk Tuhan, percaya deh, kalian tidak akan Tuhan tidak akan mengecewakan kalian. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, berkuasa, dan berjaya. Amin. Setuju? Maka pada malam ini saya tekankan untuk berani mencoba dan patuh kepada Tuhan. Karena itulah sumber yang paling Tuhan sukai dalam hidup kita. Tanpa Dia kita bukan apa-apa. Dengan Tuhan kita bisa melakukan apapun. Amin. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan saya undang juga imam musik. Biarlah malam ini kita mendapatkan pelajaran tentang ketaatan kepada Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Sehingga hidup kita memiliki suatu prioritas yang kuat, yaitu Tuhan. Jadi kita nggak akan takut untuk melangkah demi langkah.